Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Selundupkan senjata api dari Sulawesi Utara, 3 warga ditangkap polisi di Manokwari, Papua Barat. Diduga akan menggelar kegiatan makar, 54 peserta rapat dengar pendapat Majelis Rakyat Papua ditangkap polisi di Merauke. Puluhan tahun tak ada akses internet, warga di distrik Kimam, Merauke senang bisa menikmati fasilitas komunikasi dari pemerintah. Polisi menangkap 3 penyelundup senjata api yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Perempuan di tengah, ibu di tengah. 2 pria dan seorang wanita itu ditangkap polisi di 3 lokasi berbeda pada 3 dan 6 November lalu. Dari tangan ketiga tersangka, polisi berhasil menyita 6 senjata api jenis pistol dan puluhan peluru. Senjata api ini berasal dari negara Filipina yang dikirim ke Manado, Sulawesi Utara lewat jalur laut, kemudian dikirim ke Sorong dan menuju ke Kabupaten Nabire serta Manokwari. Diduga senjata api tersebut akan dijual pada kelompok separatis. Kapolda Papua Barat Irjen Tornago Gosihombing mengatakan, masuknya senjata api asal Filipina itu bertujuan untuk mengganggu stabilitas keamanan di Papua dan Papua Barat. Kriminalitas, penguasaan, membawa senjata api, serta amunisi yang sudah kami ungkap. Ada hal-hal yang membuat mereka itu masuk ke sini, tapi saya melihat bahwa masuknya senjata api dan amunisi ke Papua ini tentunya akan berdampak kepada situasi stabilitas keamanan yang ada di jajaran Polda Papua Barat. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat tahun 1951 Pasal 1 tentang penggunaan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Puluhan warga yang berasal dari Kabupaten Asmat, Bovendigul, dan Mapi ditangkap polisi Selasa kemarin. 54 warga ditangkap di Hotel Mandala, Valentine, dan Wisma Pangkat. Puluhan warga itu akan menghadiri RDPU tentang dana otonomi khusus yang akan digelar Majelis Rakyat Papua pada Selasa kemarin. Polisi menyita seluruh barang bawaan peserta RDPU ini ke Mapolres Merauke. Sebelum diperiksa polisi, seluruh peserta dites cepat COVID-19 untuk memastikan apakah mereka tertular COVID-19 atau tidak. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan, puluhan peserta RDPU ditangkap karena kegiatan yang digelar tidak ada izin kepolisian dan diduga mengandung unsur makar. Kesehatan atau dalam peraturan COVID-19 itu seperti apa sih? Nah, kalau itu dia langkahi, nanti kalau terjadi apa-apa siapa tanggung jawab? Kita yang susah menangani setelah terjadi apa-apa. Kalau sebelum terjadi apa-apa kan bagus tuh, cegah dini namanya. Adakah sanksi tegas Pak untuk mereka yang melanggar ini? Ya ada, kita tahan. Iya, kalau dia melawan, kita tahan. Kan izin. Kalau nggak ada izin, nggak jelas, kita gimana? Nah, aturannya untuk mereka ini Pak yang akan berkumpul, apa persyaratan mereka harus lapor seperti apa persyaratannya Pak? Persyaratan mereka harus jelaskan tujuannya apa. Lebih dari maklumat yang sudah disampaikan oleh Kapolda, poin-poin itu kan sudah dibaca tuh di mana-mana sudah ada. Lebih dari itu ya tidak boleh. Apalagi freedom ya. Nggak boleh itu. Opsus boleh tapi ya ada aturannya juga. Dia harus swab, rapid test. Dia harus jaga jarak, tangannya harus bersih. Poin-poin yang menyangkut kepentingan nasional atau NKRI ini harus jelas. Kalau bertentangan dengan itu makar dia namanya.
Polisi memiliki waktu memeriksa puluhan warga ini selama 1 kali 24 jam sebelum menentukan status mereka apakah menjadi tersangka atau hanya diberi pembinaan. Pekan lalu Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengeluarkan maklumat yang salah satu poinnya berisi RDPU akan dibubarkan jika mengandung unsur makar dan membatasi peserta hanya 50 orang serta wajib melakukan tes usap atau swab test. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Selundupkan ganja ke Kabupaten Waropen, seorang pemuda ditangkap polisi di Pelabuhan Waren Senin lalu. FS ditangkap setelah polisi mendapat informasi adanya pengiriman ganja dari kota Jayapura ke Kabupaten Waropen menggunakan kapal perintis Puma. Polisi menyita ganja siap edar sebanyak 3,9 kg di dalam sebuah koper yang dibawa pelaku. Setelah dites urin, pelaku ternyata positif menggunakan narkotika. Kapolres Waropen AKBP Suhadak mengatakan pelaku mengaku hanya mendapat titipan dari seseorang di Jayapura. Jadi 3 paket besar ganja tersebut dibungkus ada karung 10 kilo, terus tas jenjeng warna biru, dan kantong kresek warna hitam yang dililit dibungkus rapi dengan menggunakan plakban. Ternyata setelah dibuka, yang bungkusan plastik warna hitam berisi 32 paket yang beratnya ini rata-rata 40 gram. Hasil pengembangan, ya, saudara FAS ini mengaku dititipin barang, ya, dari seseorang, ya, dari seseorang yang berinisial HR, yang beralamatkan di Waina, Jayapura. Pasal yang kita sangkakan nantinya adalah Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di ruang tahanan Polres Waropen dan dijerat dengan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun. Hendra melaporkan dari Waropen, Papua. 69 batang pohon ganja, 5 kg ganja siap edar, serta 178 botol minuman keras dimusnahkan polisi di halaman Mapolres Kerom Selasa kemarin. Pemusnahan tersebut disaksikan langsung oleh Sekda Kerom dan perwakilan kejaksaan, serta tokoh agama. Barang bukti hasil kejahatan itu disita polisi dalam kurun waktu Januari hingga November 2020. Ganja disita polisi dari 2 tersangka, sementara ratusan botol minuman keras disita polisi saat menggelar razia di sejumlah ruas jalan utama di Kerom. Kapolres Kerom AKBP Emile Hartanto mengatakan ganja yang disita berasal dari negara Papua New Guinea. Gas yang sudah kami sita ataupun kita melaksanakan razia di tempat-tempat yang sering terjadi peredaran miras itu sebanyak jumlah 147 botol dan pohon ganja yang sudah kami laksanakan sweeping ataupun razia, penangkapan juga pada pelaku itu rata-rata itu 1 hingga 2 meter, sebanyak 69 batang pohon, bungkusan ganja berbagai ukuran ini 34 bungkus. Barang bukti ini didapatkan merupakan hasil pengungkapan dari periode bulan Januari 2020 sampai dengan November 2020. Pohon ganja ini ditemukan di Kampung Wabo, Asu 7 dengan pemilik lahan berinisial WA dan AA. Dan sudah kita proses untuk menjalankan proses penyidikan baik dari tingkat
kejahatan maupun akan dijatuhi vonis hukuman di pengadilan. Peminiman merupakan hasil dari kegiatan razia sweeping yang dilaksanakan. Sementara itu, Sekda Kerom Blasius Waluyo Sejati mengapresiasi kinerja Polres Kerom yang terus menggelar razia jelang pencoblosan. Kita sama-sama bersinergi untuk tetap menciptakan situasi yang kondusif di daerah ini dengan sama-sama mendukung program pemerintah. Pak Kapolres mengambil langkah yang sangat tepat untuk mendukung terciptanya situasi yang kondusif di daerah ini. Polisi juga menghimbau warga tidak terprovokasi isu sesat yang dihembuskan sejumlah pihak yang ingin berkonflik di Kerom. Kabupaten Kerom masuk dalam 11 kabupaten di Papua yang akan menggelar pilkada serentak 9 Desember mendatang. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. Seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Jalan Pendidikan, Kabupaten Mimika mendatangi kantor Polsek Mimika Baru Selasa kemarin. Ona merasa ditipu oleh seseorang yang menghubunginya, mengaku sebagai polisi yang sedang menangani kasus yang dirinya laporkan pekan lalu. Di hadapan polisi, Ona mengaku telah mengirim pulsa senilai 3 juta rupiah pada oknum yang menelponnya. 5 juta jadi isi pulsa dulu. Ini Kapolsek mau kirim Pak Kapolsek ini. Jadi yang telepon itu dia ngaku polisi. Iya. Minta dikirimkan pulsa supaya bisa menyelesaikan masalahnya. Iya. Ibu kok tahu dari mana itu semua polisi? Itu kan Yanti yang kasih. Yanti. Dia kan kemarin telepon di Yanti sekitar jam 5 tutup. Tutup dia itu. Terus Yanti bilang ini anggota mau bicara dengan kau. Terus dia bilang apa? Saya bilang halo, ini pokok masalah kemarin. Saya bilang iya. Oh sudah, nanti kita selesaikan di besok. Saya bilang iya sudah, memang kita sudah ini nanti jam 11. Iya nanti jam 11 baru kau ke sana. Pada saat tunggu-tunggu dia bilang aku tidak usah ke sana sudah. Nanti kita jemput kau saja dengan mobil. Begitu. Terus saya mau ke sini dia bilang tidak usah. Masih ada apa? Anggota banyak jadi kita lagi sibuk-sibuk jadi tidak bisa jemput. Setelah menerima pengaduan dari korban, polisi langsung menelpon nomor yang menghubungi korban. Ternyata diketahui posisi nomor tersebut berada di Kalimantan. Kesimpulan, terus dipending masalahnya diselesaikan hari ini. Cuman pada saat dia ini mau datang ke kantor polisi ditelepon sama nomor itu, nomor yang si penipu ini. Dia meminta pulsa dengan alasan bisa membantu kasusnya. Dengan alasan begitu, karena dia mau didenda 5 juta, katanya tolong kirim pulsa ini untuk dikasih ke Pak Kapolsek supaya mempermudah dia punya masalah. Ya alasannya penipu itu gitu. Ibu ini langsung percaya, dia tanpa konfirmasi dia percaya dikirim pulsa sebanyak itu. Yang seharusnya kan dia langsung datang ke sini, tidak perlu lewat komunikasi telepon itu ya. Apalagi nomor itu kan nomor tidak jelas. Kalau nomor pelayanan polisi ya masih bisa masuk di akal. 3.250.000 itu jelas penipuan itu, karena nomor yang menghubungi dia itu bukan nomor polisi. Kita sudah berusaha untuk kontak ulang, nomor itu tidak tidak jelas. Sudah sempat kita komunikasi tadi, orangnya bukan di sini, itu dia di areal Kalimantan. Polisi menghimbau warga tidak mudah percaya jika ada yang menghubungi mengatasnamakan polisi yang berjanji bisa menyelesaikan sebuah kasus, karena itu dipastikan adalah penipuan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dalam sepekan terakhir, polisi menerima 4 laporan kasus pencurian kendaraan bermotor. Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor di Mimika diduga karena pelaku sulit mendapatkan pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Kanit Reskrim Polsek Mimika Baru Ibda Yongki Rumte mengatakan pihaknya masih mengejar para pelaku pencurian. Untuk mengenai pelaporan kendaraan hilang, terutama kendaraan roda 2 yang akhir-akhir ini mulai marak kembali. Yang kami kemarin ada menerima satu laporan daripada pegawai negeri yang melaporkan bahwa satu unit kendaraan bermotor plat merah
itu pun hilang. Oleh sebab itu kami dari Polsek Mimika Baru sudah memerintahkan tim opsional untuk melakukan pendalaman mengenai hilangnya motor dinas tersebut. Dan bukan cuma motor dinas itu saja, ada beberapa laporan-laporan sebelumnya mengenai kendaraan bermotor hilang ada yang di parkiran, ada yang di rumahnya. Oleh sebab itu tim opsional lagi melakukan pendalaman tentang para pelaku. Para pelaku ini entah itu pelaku yang lama atau pelaku yang baru, sampai sekarang ini tim opsional lagi mendalami. Pengendara juga diminta waspada saat memarkir kendaraannya di tempat umum. Dari 4 kasus pencurian motor yang ditangani, polisi baru menemukan 1 unit motor curian yang disimpan di dalam gudang kosong di Jalan Samratulangi, Distrik Mimika Baru, pekan lalu. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Warga di Distrik Kimam, Kabupaten Merauke senang karena bisa menikmati akses internet yang dibangun Pemda menggunakan dana otonomi khusus. Tower setinggi 45 meter yang berada di halaman kantor Distrik Kimam ini yang membuat warga bisa menikmati akses internet dan terhubung dengan masyarakat di luar Pulau Kimam. Kasimirus mengaku senang karena bisa menikmati akses internet seperti warga lainnya yang tinggal di perkotaan. Saya merasa bangga karena membuka akses untuk masyarakat di daerah pelosok dapat mengetahui informasi di dunia lain, di kota-kota lain seperti begitu. Selama ini belum ada ini di mana dapat informasi dari mana? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Jadi buta sama sekali. Ya, biasa. Tokoh agama Kimam, Pastor Yakur, mengapresiasi pemerintah yang sudah membantu warga di Pulau Kimam. Dengan adanya jaringan internet yang lancar di Kimam, saya berharap bahwa perkembangan umat Katolik di Kimam ini juga bisa berkembang, bisa mengikuti berita bukan hanya di Merauke tapi juga berita di Jakarta, bahkan sampai di Vatikan Pusat Gereja. Bupati Merauke Fredericus Gepse mengaku senang melihat warga yang berada di daerah terpencil bisa menikmati akses internet gratis. Yang paling penting itu adalah untuk pendidikan, kesehatan, dan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat itu bisa diakses langsung, bisa diketahui oleh petinggi-petinggi, baik petinggi negara di provinsi maupun di tingkat kabupaten. Dengan demikian masyarakat itu merasa bangga, masyarakat terima kasih karena ada pembangunan yang sama, seimbang. Ini kita bilang berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk itu kami harapkan masyarakat ini akan menggunakan jaringan internet komunikasi ini dengan baik, membagi hubungan persaudaraan. Di sini mungkin ada orang Makassar, bisa langsung ke Sulawesi, ada orang Jawa, ada penugasan-penugasan, bisa telepon langsung ke keluarga-keluarganya, maupun kita yang punya saudara atau kerabat-kerabat di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Akses internet gratis di Pulau Kimam ini diresmikan oleh Bupati Merauke yang ditandai dengan penyerahan pengelolaan pada Kepala Distrik serta melakukan panggilan video dengan salah satu staf khusus Presiden, Billy Mambrasar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. 70% sekolah di Merauke sudah menggelar belajar tatap muka sejak Senin lalu. Belajar tatap muka itu dilakukan atas kesepakatan orang tua dan pihak sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Merauke, Mayela Katerok, mengatakan tak semua orang tua setuju dengan belajar tatap muka, sehingga siswa yang tak bisa belajar tatap muka tetap diberi materi pelajaran dan dikerjakan di rumah masing-masing. Kalau orang tua tidak setuju, maka orang tua akan lapor ke pihak sekolah dan guru mata pelajaran akan memberikan tugas seperti biasa yang lalu. Sebelumnya kami sudah melakukan tatap muka terbatas, tetapi banyak orang tua yang tidak setuju, maka kita menjalankan tatap muka dengan membagi tugas, dengan memberikan tugas kepada siswa dan siswa tidak masuk di dalam kelas. Jadi orang tua yang datang ambil tugas, orang tua yang datang ambil tugas.
SMP Negeri 2 menerapkan protokol kesehatan ketat pada siswa yang datang ke sekolah. Sebelum masuk kelas, seluruh siswa wajib mencuci tangan, memakai masker, dan diukur suhu tubuhnya. Agar tidak lama berkumpul, durasi belajar juga dikurangi menjadi 90 menit setiap hari. Satgas COVID-19 Merauke menghimbau sekolah yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin akan dikenai sanksi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.